Saya nama Bagus Badi, instruktur mesin pendingin, di mana pengalaman kita sebelum masuk sini kita sudah berlayar sekian tahun dari 82 hingga sampai kemarin terakhir 2014. Ini saya kedudukannya di kapal sebagai chief engineer sekaligus membantu refrigerasi khusus, yaitu tentang pembekuan ikan. Kebetulan saya diminta bantuannya untuk mengajar di SMK SU Bapak Al-Ma'arif hingga sampai detik ini, yaitu mengajar tentang permesinan atau program produktif, di mana saya ngajar di mesin pendingin, refrigerasi, dan di perbengkelan. Bahkan sering kita melatih siswa-siswi kita meskipun bukan jurusannya, tetapi kita siap untuk membantu mereka demi untuk pengalaman, sehingga setelah selesai dari SPM Al-Ma'arif ini dia bisa berkarya sendiri dan mampu untuk mengatasi segala apa yang telah mereka lakukan di sekolah dan diterapkan di perusahaan nanti. Itu yang kita laksanakan sehari-hari, dan sering diminta bantuan oleh Bapak Idrus untuk membantu tentang permesinan, yaitu membantu mengelola sekaligus memberi materi kepada anak-anak kita, terutama untuk jurusan TKPI atau Teknika Kapal Penangkap Ikan. Itu yang sementara ini kita lakukan. Kemudian yang di perbengkelan saya juga mengampu, jadi anak-anak mengenai kerja tempa, yaitu membuat tentang perabotan rumah tangga, juga membuat tentang rak-rak untuk ditempati benda-benda atau perkakas-perkakas. Bahkan sekaligus kita pernah menjual dari aset-aset kita, yaitu hasil produksi daripada anak-anak atau siswa-siswa kita. Alhamdulillah, jadi siswa kita ini bisa mandiri, Pak, bisa mandiri baik di pribadi, rumah pribadi maupun di halayak umum. Saya kira untuk SPM Al-Ma'arif the best, dan mudah-mudahan kalau teman-teman kita yang punya anak, yang punya putra-putri masih menganggur, bahkan membelajar sekolah, pilihan utama adalah di tempat kita. Saya yakin bahkan banyak sekali siswa-siswa kita yang direkrut oleh perusahaan Jepang, yaitu di PT Bumi dan juga di PT Budi Agung, dan sekarang sudah banyak yang berhasil. Untuk itulah tempat kita ini sebagian besar yang datang sini, yang jadi siswa sini, yang masuk di SPM Al-Ma'arif ini adalah mayoritas dari putra-putri nelayan, karena kebetulan background kita adalah perikanan, Pak. Tuh. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan ilmu dari sini, mudah-mudahan mereka bisa manfaatkannya dengan baik, sekaligus membantu ekonomi tentang keluarga. Itu, Pak. Terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan alat-alat peraga yang ada di ruang refrigerasi, yaitu ruang pendingin. Di sini mesin pendingin berskala kecil, di mana siswa-siswi kita kalau praktek saya terangkan tentang komponen-komponen sekaligus fungsi-fungsinya, kemudian kita menerangkan bagaimana cara menjalankannya. Setelah dia hafal, bolak-balik dihafal, kemudian saya ganti, pindah. Sebelum pindah kita evaluasi dulu dari masing-masing siswa untuk menjalankan sekaligus menerangkan sebelum mesin dijalankan. Kalau memang sudah dia pandai, pinter, mampu, baru kita pindah ke
komponen lain. Ini kebutuhan skala rumah tangga, masih termasuk skala rumah tangga. Dan ini terkadang juga saya menerangkan tentang kulkas atau freezer. Di sini kita mengajari tentang fungsi daripada kulkas atau freezer. Di sini ada mesin pendingin berskala kecil, di mana mesin ini adalah mesin skala rumah tangga yang sering digunakan oleh masyarakat umum, khususnya untuk pendinginan di rumah masing-masing. Jadi cukup kecil di sini. Lain halnya dengan cool room. Kalau ini kan cool room, ini sama-sama mesin pendingin Pak, tapi yang itu skala besar, yang ini skala kecil, skala rumah tangga. Ada yang sifatnya mendinginkan, ada juga yang siswa praktek terkadang kita suruh bikin pipa-pipanya, dan ini yang mendinginkan, ini yang membekukan. Jadi ada fungsi ini sama, bentuknya sama, fungsinya sama, tapi beda. Ini yang pendinginan, ini yang membekuan. Kalau pendinginan hanya sekedar dingin aja, tapi kalau pembekuan yang tadinya air menjadi beku. Ini perbedaannya. Dan ini juga ini skala besar, skala pabrik atau perusahaan atau PT ini. Ini adalah cool room, ini ruang-ruang pendinginan di sini. Ini mesinnya ini Pak. Mesinnya ini. Jadi ada beberapa komponen. Satu komponen pokok yaitu kompresor. Kompresor ini fungsinya adalah untuk mengkompresi uap bahan pendingin. Kemudian ini alat tenaga penggeraknya. Tenaga penggerak menggerakkan kompresor. Kompresor uap bahan pendingin bertekanan tinggi dialirkan langsung ke kondensor. Ini ada kondensor. Di kondensor nanti dia dikondensasikan. Kemudian dia akan dialirkan kepada tangki penampung. Di sini ada tangki penampung Pak, ada tangki penampung. Kemudian uap cairan bahan pendingin bertekanan tinggi tadi dialirkan langsung ke katup ekspansi. Kemudian di katup ekspansi dinaikkan tekanannya, kemudian tetap dialirkan langsung ke evaporator. Di katup ekspansi di situ ada sedikit proses Pak, yang dari cairan tekanan tinggi menjadi keluar atau menjadi cairan tekanan rendah, kemudian masuk di evaporator. Evaporatornya di sana Pak, di dalam tadi yang sebagai arah pembeku itu kompresor. Jadi untuk biasa evaporator. Di evaporator nanti di sana dia sesuai dengan kerjanya evaporator, dia akan menurunkan tekanan plus menurunkan suhu, sehingga mungkin ikan atau produk-produk yang lain bisa beku di ruangan yang ada evaporatornya. Tapi kalau di sini kan evaporator ini Pak, ini evaporator kan terpisah di sini, ya kelihatan sekali. Jadi kalau dioperasikan ini nyata semua. Jadi untuk gambaran seperti ini nanti diterapkan di ruang yang evaporatornya dalam. Ini kalau ini kan nyata semua, jadi mereka tahu kalau ini sudah keluar uap dingin, berarti tahu bahwa ini ada sirkulasi bahan pendingin. Mereka tahu persis. Tapi kalau di sini karena tertutup, terkadang kan siap masih mengira-ira aja. Tapi kalau di sini enggak, ini langsung keluar. Termasuk prosnya nanti bisa kelihatan di sini kalau dijalankan. Ini Pak, ini mesin pendingin, tapi skala rumah tangga masih skala kecil. Ini skala besar, ada skala rumah tangga, ada 3 skala. Ada skala rumah tangga, ada yang rumah sedang, ada juga yang besar. Itu Pak. Jadi ini ruangannya, mohon maaf, ruangannya enggak begitu bersih. Ya ini kondisinya seperti ini. Ya mudah-mudahan nanti siswa-siswa kita barangkali ada yang berminat di sini. Mudah-mudahan sih banyak Pak. Karena saya yakin di sini enggak jauh beda dengan SBM negeri yang notabene adalah SBM yang favorit, yang punya nama di Indonesia, SBM negeri Tegal itu. Kebetulan saya juga mantan dari sana. Saya guru di sana dari 82 hingga sampai 2014 kemarin baru pensiun di SBM negeri Tegal. Ya kemudian saya juga berlayar lama di laut, sehingga kalau saya menerangkan pasti mengena. Masalahnya kan kita merasakan sendiri, tidak hanya ngarang-ngarang dan sebagainya, karena kita merasakan sendiri, kita terapkan di sini sendiri. Bahkan kita sering menempatkan mereka yang akan praktek mengantar anak-anak yang praktek di kapal perikanan.
Bahkan ada juga yang praktek di Cold Storage, Pak. Di Cold Storage anak-anak ini nanti dibimbing oleh pembimbing internal. Kalau internal kita, eksternal orang yang punya perusahaan. Gitu. Itu Pak, terima kasih. Mungkin itulah yang bisa sampaikan. Barangkali dalam penyampaiannya masih banyak kesalahan atau keliruan. Sekali lagi saya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kesempatan yang berbahagia ini mewakili dari Bapak Idrus selaku pembimbing dan pembina sekaligus instruktur tentang permesinan. Kebetulan ini tempatnya Bapak Ibu ini mengetahui ini banyak komponen-komponen tentang mesin, dari mesin yang mesin tempel, mesin skala kecil, kemudian mesin-mesin yang termasuk mesin skala besar. Di kapal-kapal biasanya menggunakan mesin-mesin yang seperti Bapak ketahui, ini adalah mesin induk atau main engine, di mana fungsi dari mesin ini adalah untuk menggerakkan kapal. Dia menggerakkan propeller sehingga kapal bisa bergerak. Dan yang lain ini ada juga alat-alat untuk mengukur injektor. Ini untuk mengetes injektor ada beberapa alat. Dan ini biasanya kebetulan kalau sekarang siswa lagi pada nggak aktif sehingga masih kelihatan seperti ini. Tapi alhamdulillah kita bisa terawat dengan baik, di mana beberapa mesin yang ada di sini. Jadi kalau kita menerima beberapa orang siswa, 40 siswa ini praktek dalam satu hari, ini bisa kelar semua karena dibagi beberapa kelompok. Ya, dari kelompok-kelompok ini adalah ada mesinnya sendiri, ada masing-masing siswa bisa menghadapi mesin satu-satu, sehingga pelaksanaan praktek ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Jadi tidak berebutan karena dari masing-masing siswa kelompoknya itu menghadapi satu persatu tentang mesin. Tidak hanya mesin, tapi ada juga mesin tempel, ada juga peralatan yang lain. Pesawat bantu di sini mewakili ada beberapa jenis materi pelajaran. Ada pesawat bantu, ada tentang mesin perikanan, plus ada juga terkadang dia menerangkan mengenai tentang refrigerasi. Meskipun dia mempelajari tentang mesin, tapi ada kalanya karena pertanyaan siswa yang semakin melebar, akhirnya kita menjawab sesuai dengan kemampuan kita. Karena kebetulan kita juga berpengalaman di bidang perikanan, khususnya di kapal-kapal yang mempunyai mesin. Ini jadi siswa kita yang praktek atau PKL ini selalu kita salurkan di kapal-kapal perikanan. Ada yang kapal domestik, ada kapal yang ke luar, yaitu dalam arti kata luar Jawa, yaitu di Sorong ataupun di Irian yang desa yang lain, Maluku, bahkan di kota Tegal sendiri. Untuk itu saya hanya mengharap dan menghimbau kepada Bapak Ibu yang punya putra putri atau anaknya, silakan masuk di SUPM Al-Ma'arif. Insya Allah banyak sekali yang sudah berhasil, dan bila perlu kalau memang tidak percaya silakan berkunjung di sekolah kita. Yakin kita, karena kemarin aja 26 orang baru diterima di PT Bumi Jepang, dan insya Allah mungkin pada beberapa hari lagi mungkin mereka bisa berangkat diterima di PT Bumi di sana, dan akan berlatih selama 3 bulan hingga sampai 5 bulan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing mereka yang bisa menangkap atau mampu menangkap tentang pelajaran bahasa Jepang. Kebetulan yang di sana yang dilatih di samping bahasa Inggris juga bahasa Jepang. Kalau yang dominan adalah di sana bahasa Jepang. Jadi mudah-mudahan nanti setelah pada pulang dari mereka kerja di sini di luar negeri kembali, insya Allah bisa merekrut teman-temannya yang ada di sini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang pada punya anak
silahkan bisa masuk di SMA Al-Ma'arif ini, dan kita siap membimbing dan membina supaya mereka itu bisa berkarya nanti di perusahaan-perusahaan yang lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Marilah kita bangkit dengan segera, majulah terus ke muka, kobarkan semangat, belajar giat, membangun jiwa raga. Marilah kita tegakkan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan menjelaskan atau menerangkan, inilah ruang bengkel yang ada di SMK SPM Al-Ma'arif, di mana ruangan ini tempat untuk melaksanakan kegiatan perbengkelan, baik itu membubut, baik itu menempa, maupun untuk menggaji dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perbengkelan. Ini ada beberapa komponen di sini, ada mesin bubut, ini gunanya untuk membubut, bikin emul, bikin baut dan sebagainya. Kemudian ada juga mesin bor, ini ada mesin bor elektrik, ada juga gerindra otomatis atau gerindra elektro di sini, dan juga ada mesin bor. Di sini siswa-siswa kalau praktek melaksanakan ini juga sama bor, ini ada dua jenis bor agak besar dan bor yang kecil, sama-sama elektro. Kemudian yang lain adalah ini jantra. Jadi meskipun kita orang mesin, tapi di kapal kita selalu diajari praktek mengemudi, bagaimana cara mengemudi kapal supaya lurus. Kelihatannya mudah sekali, tapi kalau kita melaksanakan sendiri di kapal nanti dia bisa belok dan sebagainya. Untuk itu kita di sini diajari dari awal sebelum kita naik kapal. Ini kemudi itu adalah tempat perkakas di mana tempat-tempat untuk alat-alat, baik alat bantu maupun alat pokok itu tetap ditempatkan pada rak-rak seperti ini, sehingga nanti pada saatnya dipakai gampang sekali kita mengidentifikasi, gampang sekali kita mengambil di mana tempatnya. Tuh. Kemudian ini tanggem ini ada berapa tanggem? 1, 2, 3, 4. Ini kalau ada 20 tanggem alat penjepit benda kerja. Jadi kalau kita mengikir, menggergaji maupun memotong, ini dijepit dulu menggunakan alat yang disebut dengan tanggem ini. Ini ada berapa? Ini satu siswa satu. Kemudian itu lemari, itu adalah tempat untuk perkakas, di mana alat-alat peralatan untuk kerja bengkel yang kecil-kecil ditempatkan di almari, baik itu kikir maupun bor maupun snei dan sebagainya ditempatkan di almari. Ini tempat perkakas tadi, dan kemudian ini alat bantu kita untuk melaksanakan kegiatan tentang perbengkelan. Saya kira untuk sekilas itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teaching Factory adalah model pembelajaran berbasis produk barang atau jasa melalui sinergi sekolah dengan industri untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri. Kompetensi kejuruan. Level kualifikasi tamatan kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil perikanan adalah asisten pengolah ikan. Pada level ini, tamatan mempunyai kompetensi sebagai berikut: melakukan pengawasan mutu, menerapkan manajemen mutu terpadu, mengikuti prosedur kerja, menjaga praktek pengolahan yang baik, menerapkan sanitasi dan higieni hasil perikanan, membersihkan dan sanitasi peralatan yang baik, merencanakan produksi,
memasarkan produk perikanan, melakukan pengemasan dan penyimpanan produk hasil perikanan, melakukan pengawasan terhadap proses pemasaran, mengerjakan transportasi ikan dalam keadaan hidup, mengenal peralatan, bahan baku dan reagen kimia, mengidentifikasi mikroba pada produk perikanan, menentukan komposisi dan nilai gizi produk hasil perikanan. Peluang agribisnis pengolahan hasil perikanan antara lain dapat berwirausaha dan dapat bekerja sebagai QC atau quality control, dan dapat bekerja di luar negeri seperti di negara Jepang dan negara lainnya, serta dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau kuliah. Terima kasih. Kita tegakkan